Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran IPA di hari Kamis. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan semoga hari ini diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas-aktivitas kalian. Baik, pada hari ini kita akan melakukan implementasi terhadap materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yakni mengenai materi listrik statis. Nah, sebelum kita melakukan implementasi terhadap materi listrik statis yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, Bapak akan melakukan review terlebih dahulu terkait dengan materi listrik statis. Nah, apa saja materi yang sudah kalian pelajari tentu sudah ada di tampilan berikut ini. Pertama mengenai pengertian listrik statis. Nah, listrik statis tentu kaitannya dengan muatan listrik. Nah, kemudian juga muatan listrik itu merupakan elektron, proton, dan neutron. Kemudian selanjutnya ada konduksi dan induksi. Kemudian juga ada hukum Coulomb dan yang terakhir fenomena apa saja yang berkaitan dengan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengertian listrik statis, kemudian muatan listrik itu ya nanti kalian ulas lagi, tidak perlu Bapak jelaskan lagi. Bapak hanya ingin menekankan beberapa poin pada review kali ini. Nah, yang pertama adalah mengenai muatan listrik yang berupa elektron, proton, dan neutron. Nah, untuk elektron sendiri itu adalah muatan negatif dan proton adalah muatan positif, sedangkan neutron adalah muatan netral. Nah, pada setiap bahan-bahan atau benda-benda itu memiliki muatannya masing-masing. Ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif, bahkan ada yang bermuatan netral. Seperti pada tabel kalian bisa lihat di gambar di sini. Ini adalah sumbernya dari ruang guru ya. Kalian juga bisa belajar dari ruang guru ya. Karena apa? Ya, sudah ada kerjasama dari Kemendikbud dengan ruang guru sehingga aplikasi tersebut bisa kalian gunakan secara gratis ya. Nah, bahannya itu ada kaca misalnya, ada kain sutra. Nah, di situ ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, atau ada yang memiliki elektron dan ada protonnya. Begitu juga dengan misar plastik, kain wol, sisir rambut, ya, penggaris, ya. Nah, balon bahkan ya itu masing-masing memiliki muatan tersendiri, ya. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah konduksi. Nah, konduksi ini adalah ya perpindahan muatan listrik ya, dari suatu benda ke benda yang lain secara langsung ya. Misalnya di sini ada logam ya, kemudian bermuatan negatif, kemudian ada logam yang di sini juga diberi muatan negatif sehingga nanti ada konduktor yang apa namanya benda ya, mohon maaf, ada benda yang kemudian dia bermuatan positif. Di sini juga ada yang karena dia diberi muatan positif. Nah, seperti itu. Jadi ada ketika dia diberi muatan negatif, dia akan bermuatan negatif. Kemudian ketika dia diberikan muatan positif, maka dia akan bermuatan positif benda tersebut. Nah, kemudian juga ada induksi ya. Nah, induksi ini adalah perpindahan muatan listrik dengan antara elektroskop ya. Bisa kalian lihat di sini ya. Di sini ada elektroskop ya, yang memiliki peran dalam proses pemindahan muatan listrik. Karena induksi ini tidak berpindah secara langsung muatan listriknya. Kemudian ada hukum Coulomb ya. Ada hukum Coulomb yakni adalah tarikan maupun tolakan dari benda yang bermuatan, baik itu positif maupun negatif. Ketika dia positif dengan positif, dia akan tolak-menolak. Negatif dengan negatif, dia akan tolak-menolak. Sedangkan yang tarik-menarik ketika dia bermuatan positif dan bermuatan negatif. Jadi tidak saling memiliki muatan yang sama ya, seperti itu. Nah, ini contoh pada kehidupan sehari-hari mengenai listrik statis. Ada gesekan antara dua buah awan ya, yang menghasilkan
listrik statis berupa petir. Nah, kalian pasti tentu bisa mengamati ketika terjadinya hujan yang disertai dengan petir. Nah, petir tersebut bisa terlihat. Nah, itu ada muatan listriknya. Nah, tetapi kalian tidak perlu khawatir yang berlebih ya. Kenapa? Karena sekarang ada penangkal petir dan dipasang biasanya di gedung-gedung tinggi seperti di puncak Menara Eiffel ya. Nah, kemudian siapa penemu dari penangkal petir tersebut? Penangkal petir tersebut ya ditemukan oleh Bapak Benjamin Franklin pada tahun 1750 ya. Nah, itu review materi yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai listrik statis. Sekarang kalian harus memahami tugas individu yang harus kalian lakukan pada pertemuan kali ini. Nah, apa saja tugasnya? Nah, yang pertama adalah kalian coba review secara mandiri lagi ya. Review secara mandiri tugas ataupun materi mengenai listrik statis, kemudian kira-kira mau kalian apakan materi tersebut. Nah, kalian jadikan karya dalam bentuk video kah? Atau misalnya gambar, poster, dan lain sebagainya, sehingga itu meningkatkan pemahaman kalian. Bisa lebih save materi tersebut di pikiran kalian. Kemudian selanjutnya dalam karya tersebut, kalian juga harus sertakan, baik dalam bentuk video, tulisan, ataupun gambar, ya, animasi, apapun itu sesuai dengan bakat kalian. Ya. Alasannya mengapa kalian memilih karya tersebut. Dan yang terakhir adalah sampaikan juga bagaimana perasaan kalian ketika kebebasan memilih cara mengumpulkan tugas tersebut. Ya. Tuh, jadi silakan masing-masing memiliki kemampuan, memiliki potensi, silakan dikembangkan dalam bentuk karya yang kalian kumpulkan. Nah, contoh-contohnya misalnya kalian membuat video menggunakan KineMaster ataupun aplikasi pembuatan video lainnya, silahkan ya. Kemudian ini bisa dilihat dulu contohnya ya. Nah, ini secara kelompok, tetapi kalian bisa mengerjakannya secara individu. Nanti bisa minta bantuan temannya kalau mau. Cobaan pertama menggunakan benang wol dan balon. Ketika kalian mau praktek, misalnya gosokkan benang wol ke balon, video, maka elektron yang ada di benang wol akan berpindah ke balon sehingga akan terjadi gaya tarik menarik antara balon dan potongan-potongan kertas kecil. Gosok, maka kertas akan menempel ke balon. Seperti ini. Dikarenakan kertas bermuatan positif sedangkan balon bermuatan negatif.
Nah, atau misalnya membuat peta konsep dari materi listrik statis. Silahkan saja kalian kembangkan potensi kalian masing-masing ya, sehingga nanti kalian termotivasi untuk mengerjakan tugas ini dengan lebih baik ya. Kemudian atau dengan membuat gambar, silahkan saja ya, kalian gambar balon, gambar apa saja yang berkaitan dengan listrik statis, kemudian kalian kirimkan ya di Google Classroom. Nah, ini juga seperti Bapak sampaikan tadi, kalau kalian melakukan praktek tapi kalian tidak mau membuat video, kalian cukup foto saja, kemudian kalian masukkan keterangan-keterangannya seperti ini. Atau menggunakan media PowerPoint. Kalian explore, kalian jelajah Google, kemudian kalian browsing materi-materi mengenai listrik statis, kemudian kalian buatkan PowerPoint-nya, nanti dikirimkan ke Bapak. Ya. Atau misalnya dengan menggunakan media-media lainnya, misalnya kalian mau berkarya menggunakan puisi, menggunakan lagu, atau menggunakan hal-hal lain lah ya, yang masih ada kemungkinan berkaitan dengan materi listrik statis. Nah, itu ya yang perlu kalian lakukan dalam proses tugas individu ini. Semoga bisa dilakukan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, dan Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari, semakin semangat belajarnya, bisa membanggakan kedua orang tua. Mohon maaf atas segala kesilapan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.